sebagai pucuk pimpinan yang secara teknis bertanggung jawab memastikan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu konsennya Polri, ya, ikhtiar Polri untuk benar-benar memastikan ya nilai-nilai yang kita sepakati dalam konstitusi itu berlaku dalam pelaksanaan pemilu ini. Pak Fadil jangan kaget, tapi Pak Fadil saya tahu sudah lama bergaul dengan para politisi. Ya beginilah politisi Pak Fadil. Kami itu teriak kalau kaki kami terinjak, Pak. Jadi kalau kaki orang terinjak kami belum tentu teriak. Gitu. Ya hal yang biasa. Jadi semua orang itu punya sudut pandang, punya perspektif. Orang bicara Polri tidak netral mungkin saja karena kepentingannya terganggu atau ada persoalan lain. Kita berteman tapi semua punya sudut pandang. Oleh karena itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain bagi Polri adalah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau itu ya bisa dijamin, saya pikir ya akan menguras energi ya. Kalau kita tanggapi desakan yang satu, Pak Polri harus netral, harus lakukan ini kalau ingin dianggap netral. Padahal yang didesak untuk dilakukan oleh Polri itu di luar ketentuan undang-undang yang berlaku. Misal ada orang menyampaikan berita ya yang belum tentu benar, disampaikan secara terbuka. Lalu ada orang yang melaporkan. Saya mau tanya, mekanismenya seperti apa? Apakah karena ingin dianggap netral Polri tidak boleh melaksanakan tugasnya, mengklarifikasi benar atau tidak, gitu kan? Lalu kalau soal panja, saya pikir semua institusi negara harus netral. Kalau kita ingin institusi negara netral harus dibikin panja, saya bingung jadinya nanti. Ada panja netralitas BIN, misalnya, karena ada fakta integritas yang belum tentu benar tadi ya, sudah tersiar ke publik. Ada panja netralitas Komnas HAM, panja netralitas LPSK, semua. Padahal tupoksi kita masing-masing sudah sangat jelas diatur. Mekanisme kerja kita dengan Polri pun sudah diatur. Ya. Saya, Habibur Rahman, sebagai anggota Komisi 3, bisa kemana saja kok. Kalau ada Kapolres yang saya anggap tidak melaksanakan tugas dengan baik, saya bisa hubungi, mengingatkan yang bersangkutan bisa. Selama ini nggak ada masalah kok. Kenapa terkait pemilu kita bikin panja? Saya nggak tahu, saya baru pertama kali jadi anggota DPR. Apakah di periode lalu setiap ada pemilu harus ada panja netralitas? Nah faktanya, ada nggak? Beri saya secuil saja bukti hukum konkret ketidaknetralan Polri di pemilu 2024 ini. Beri saya. Kalau kita bicara hukum kan kita bicara sesuatu yang ada dasar hukumnya. Nggak bisa dengan asumsi, lantas kita paksakan. Yaitu saya menegaskan apa yang disampaikan rekan saya Pak Wihadi. Kalau kita ingin netral, justru ingin Polri netral, justru kita harus berangkat dengan asumsi Polri saat ini sudah netral. Nanti kalau ada masalah, terjadi pelanggaran misalnya jelas-jelas, ya, yang tadi dibilang pemasangan baliho dan lain sebagainya, apakah kita orang hukum bisa berbicara dengan asumsi? Bisa nggak gitu loh? Saya kadang-kadang bisa frustasi kalau dengan cara berpikir seperti itu. Kecuali jelas ada bukti, disampaikan, oke, belum secara hukum, dibuktikan ini, misalnya Polda ini memerintahkan pesan baliho ke sini dan lain sebagainya. Kalau nggak ada itu, bagaimana kita melakukan judgement Polri tidak netral? Ya, kami Partai Gerindra ingin mendudukkan persoalan ini sebagaimana proporsinya. Ya, kami namanya pemilu Pak, biasa Pak, kita ada di seberang kekuasaan atau bersama kekuasaan, tapi jangan kita luluh lantakkan semua sistem yang sudah kita sepakati ini. Ini kan kesepakatan konstitusional kita. Negara hukum itu kan komitmen kita. Karena itu prinsip-prinsip hukum itu harus kita gunakan dalam kita bersikap. Jadi bisa rusak Pak. Negara kita semua dibikin panja lah, gunanya komisi apa?
Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Saya kira semua sudah menyampaikan pendapatnya. Sama kami serahkan waktu kepada Pak Kabah Harkam untuk memberikan review kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.